What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally define the Upaya nation untuk mendefinisikan as a bangsa political secara concept formal sebagai dates sebuah back konsep to politik bermula 1882 pada when tahun French philosopher and 1882 historian ketika Ernest filsuf dan Renan sejarah Prancis published his seminal Ernest essay Renan titled menerbitkan What is a esainya Nation? yang terkenal berjudul Apa itu In Bangsa? this essay, Dalam Renan esai defines the tersebut, nation Renan as a mendefinisikan bangsa large-scale sebagai solidarity solidaritas constituted by the berskala feelings and besar yang dibentuk sacrifices oleh that perasaan one atas made in the pengorbanan past yang telah and dilakukan those di that masa one is lalu separated to dan make in the pengorbanan future. yang bersedia dilakukan di masa This depan. explains why Renan Hal ini believes that if we menjelaskan are to mengapa Renan imagine the percaya nation bahwa as jika good kita and worthy of membayangkan continuous bangsa sebagai sacrifice, sesuatu yang we baik must dan realize layak untuk that it terus necessarily diperjuangkan, entails a kita harus process of menyadari bahwa forgetting. bangsa juga melibatkan proses melupakan. This is because, for Hal Renan, ini karena the upaya efforts untuk to mencapai obtain persatuan national nasional, unity, baik atas either nama in the name of nasionalisme civic or ethnic kewargaan maupun nationalism, nasionalisme involve etnis, acts of seringkali violence melibatkan and subsequent tindakan kekerasan forgetting. yang kemudian dilupakan. Based on the initial conception of Berdasarkan a nation gagasan awal developed by mengenai Renan, bangsa yang dikembangkan oleh scholars have Renan, come up with a para more ahli formal kemudian definition of a merumuskan nation, definisi yang namely, lebih formal a tentang bangsa, community of people yaitu formed on sebuah the basis of a komunitas combination manusia yang of terbentuk shared atas features dasar such as kombinasi language, berbagai ciri bersama, history, seperti ethnicity, bahasa, culture, sejarah, and etnisitas, territory. budaya, dan wilayah. Put differently, a Dengan nation kata is the lain, collective bangsa identity of a merupakan group of identitas people kolektif understood dari as sekelompok defined orang by yang language, dipahami berdasarkan history, ethnicity, kesamaan culture, bahasa, and sejarah, territory. etnisitas, budaya, dan And wilayah. for this reason, Oleh a karena nation itu, is generally more bangsa pada overtly umumnya political lebih than an bersifat ethnic politis group. dibandingkan kelompok In etnis. fact, many scholars Bahkan, consider banyak it as ahli a fully menganggap bahwa mobilized or bangsa institutionalized sebagai ethnic group. kelompok etnis yang telah sepenuhnya Later on, dimobilisasi the atau famous dilembagakan. political scientist Kemudian, Benedict ilmuwan politik Anderson terkenal views Benedict the nation Anderson as an imagined memandang bangsa community. sebagai komunitas yang dibayangkan. For Anderson, the Menurut nation is an Anderson, imagined political bangsa adalah community komunitas that is politik yang culturally dibayangkan dan imagined secara as both budaya inherently dipahami limited sebagai and sovereign. sesuatu yang sekaligus terbatas dan berdaulat. As we can see, there are Seperti four yang key dapat kita elements lihat, in this definition. terdapat 4 unsur utama dalam First, definisi a tersebut. nation is imagined simply Pertama, because bangsa members of disebut any sebagai particular sesuatu yang nation will dibayangkan never karena meet anggota most of suatu their bangsa fellow tidak members, akan pernah yet in the bertemu dengan minds of sebagian each besar lives the anggota lainnya. image of their Namun communion. demikian, dalam benak setiap orang hidup Second, the gambaran nation is mengenai imagined as kebersamaan limited mereka. because it has finite, Kedua, yet bangsa sometimes dibayangkan sebagai elastic sesuatu yang boundaries berbatas beyond karena which memiliki other batas-batas nations yang lie. pasti, meskipun terkadang bersifat lembut Third, luar a nation is batas-batas imagined tersebut as terdapat sovereign bangsa-bangsa lain. because the concept of the Ketiga, nation bangsa itself dibayangkan was born sebagai in an sesuatu age yang when berdaulat the karena Enlightenment and konsep bangsa Revolution lahir pada were masa destroying ketika the gerakan legitimacy pencerahan of dan the berbagai divinely revolusi ordained sedang menghancurkan hierarchical legitimasi dynastic kekuasaan realm. dinasti yang bersifat literarkis dan Finally, dianggap the memperoleh nation hak is imagined as memerintah a dari Tuhan. community because, regardless of the actual Terakhir, bangsa inequality dibayangkan and sebagai exploitation sebuah that may komunitas karena prevail terlepas within dari each, the ketidaksetaraan nation dan is conceived eksploitasi as a deep, yang horizontal mungkin terjadi di comradeship. dalamnya. Bangsa tetap dipandang sebagai suatu persaudaraan yang mendalam dan setara di antara para anggotanya. Sintaks adalah aturan dalam bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaks yang spesifik yang memberi tahu penutur dan pendengar bagian mana dari sebuah kalimat yang harus muncul lebih dahulu agar mereka dapat memahami apa yang sedang disampaikan. Merupakan pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat menjadi mudah dipahami dan koheren. Berhati-hatilah agar tidak menyamakan sintaks, semantik, dan diksi. Ketiga hal ini merupakan dasar dalam pembentukan kalimat. Jadi mari kita bahas definisinya satu persatu. Sintaks seperti yang telah disebutkan adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pemilihan kata tertentu yang digunakan untuk menyampaikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata yang digunakan. Pada video ini, kita akan berfokus pada sintaks. Dalam bahasa Inggris terdapat urutan kata yang sudah baku untuk sebagian besar jenis kalimat tentu saja. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi pada umumnya kalimat bahasa Inggris mengikuti pola urutan kata SVO. Subjek, verba, objek. Contohnya, anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Pada contoh kalimat ini terdapat subjek, anak laki-laki, verba, melihat, objek, keluar. Gambar ini menunjukkan pohon sintaks dalam tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli linguistik untuk memetakan struktur kalimat. Mungkin Anda tidak akan sering menjumpai pohon sintaks, tapi mengetahui cara menggambarnya cukup bermanfaat dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Pada bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi bagian-bagiannya, seperti kata
kerja, kata benda, artikel, dan kata depan. Setelah itu, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menemukan bagian mana yang merupakan frasa nominal, frasa preposisional, atau frasa verba. Fakta menarik, SVO bukanlah satu-satunya pola urutan kata. Bahasa-bahasa lain memiliki urutan kata yang berbeda, bahkan ada yang menambahkan komponen lain ke dalam sintaks. Pada contoh yang diberikan menggunakan pohon sintaks, subjeknya adalah cat, verbanya adalah set, dan objeknya adalah met. Gambar kedua ini menunjukkan cara lain untuk menuliskan sintaks. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis itu. Kemudian diagram tersebut memecahnya menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa nominal, frasa verba. Sama seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjek anjing, verba mencintai, objek gadis. Sekali lagi, pohon sintaks bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Pohon sintaks digunakan untuk membantu kita memahami struktur sebuah kalimat dengan lebih baik dan menunjukkan fungsi setiap bagian dalam kalimat tersebut. Kegunaan lain dari pohon sintaks adalah ketika suatu kalimat menggunakan urutan kata yang berbeda, kalimat tersebut dapat diuraikan atau dikodekan. Sebagai contoh, jika Anda mendengar sebuah kalimat dalam bahasa asing menggunakan pola SO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaks untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun kembali kata-katanya ke dalam urutan SVO sehingga Anda lebih mudah memahami apa yang sedang disampaikan. Mari kita lakukan rangkuman. Pertama, sintaks adalah struktur kalimat. Kedua, diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan makna tertentu. Ketiga, semantik adalah makna yang diungkapkan melalui kata-kata yang digunakan. Keempat, pohon sintaks adalah alat diagram yang berguna untuk memetakan struktur kalimat, memahami urutan kata, dan melihat bagaimana struktur tersebut berfungsi dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah mengikuti tutorial tentang sintaks ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa lihat video-video lain di channel kami untuk mendapatkan pembelajaran tambahan. Sampai jumpa. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan memburu sumber dari sebuah virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di China. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar yang hidup di Gua Sitao. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat, atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang permukaannya diselimuti tonjolan-tonjolan kecil berupa protein yang bentuknya menyerupai mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan jenis virus corona yang telah diketahui, 7 diantaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan penyakit SARS, MERS-CoV menyebabkan penyakit MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona yang menginfeksi manusia, 4 diantaranya menyebabkan pilek, yaitu infeksi ringan pada hidung dan tenggorokan yang sangat mudah menular. 2 diantaranya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Virus yang ketujuh, yaitu penyebab COVID-19, memiliki karakteristik dari keduanya. Virus ini mudah menyebar, tetapi dapat memberikan dampak yang sangat serius pada paru-paru. Ketika seseorang terinfeksi batuk, percikan-percikan kecil yang mengandung virus akan tersebar ke udara. Virus tersebut dapat menginfeksi orang lain ketika percikan itu masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona paling mudah menular di ruang tertutup ketika orang-orang berada dalam jarak yang berdekatan. Cuaca dingin menjaga lapisan pelindung virus yang rapuh agar tidak mengering, sehingga virus dapat bertahan hidup lebih lama sebelum berpindah ke inang berikutnya. Sedangkan paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat merusaknya. Perubahan musim seperti ini lebih berpengaruh terhadap virus-virus yang sudah lama beredar. Namun karena belum ada seorang pun yang memiliki kekebalan terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak memerlukan kondisi yang ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, tonjolan protein yang pada permukaan virus menempel pada sel-sel inang dan menyatu dengannya, sehingga virus dapat mengambil alih sistem kerja sel inang untuk menggandakan materi genetiknya sendiri. Virus corona menyimpan materi genetiknya dalam RNA. Semua virus merupakan virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung berukuran lebih kecil dan memiliki jumlah gen yang lebih sedikit, sehingga dapat menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat di dalam tubuh inang tersebut.
Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA memiliki. Oleh karena itu, ketika virus RNA berkembang biak, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi jauh lebih besar. Banyak mutasi tersebut tidak berguna, bahkan dapat merugikan virus itu sendiri. Namun, sebagian mutasi membuat virus lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Misalnya, dalam spesies inang yang baru. Wabah sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal itu juga berlaku pada virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Setelah berada di dalam tubuh manusia, virus tetap mengalami mutasi, biasanya tidak sampai menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau galur dari virus yang sama. Virus corona memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan sebagian besar virus RNA lainnya. Virus corona termasuk salah satu virus RNA terbesar yang berarti memiliki jumlah yang paling banyak. Hal itu menciptakan peluang yang lebih besar untuk terjadinya mutasi yang merugikan. Untuk mengatasi resiko tersebut, virus corona memiliki keunikan berupa enzim yang memeriksa kesalahan proses penggandaan materi genetik dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dan memiliki tingkat mutasi yang lebih lambat dibanding virus RNA lainnya. Meskipun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan pertanda baik dalam upaya melawan virus tersebut. Setelah seseorang terinfeksi, sistem kekebalan tubuh dapat mengenali kuman tersebut dan menghancurkannya lebih cepat jika virus itu menginfeksi kembali sehingga tidak membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat membuat virus menjadi lebih sulit dikenali oleh sistem kekebalan tubuh sehingga lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena keduanya dirancang secara sangat khusus untuk mengenali virus tertentu. Itulah sebabnya kita memerlukan vaksin influenza yang baru setiap tahun karena virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga galur baru tersebut munculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat seperti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kemungkinan dapat mengenali virus tersebut lebih lama setelah seorang terinfeksi sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik. Meskipun demikian, kita masih belum mengetahui berapa lama tubuh manusia tetap kebal terhadap berbagai jenis virus corona. Belum pernah ada pengobatan ataupun vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita tidak terlalu berfokus mengembangkan pengobatan untuk virus corona penyebab pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, pengobatan kedua tersebut, penyakit tersebut telah berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. Seiring manusia terus memasuki dan mengganggu habitat berbagai hewan, sebagian ilmuwan mengatakan bahwa kemunculan virus corona baru yang berpindah dari hewan ke manusia tidak dapat dihindari. Namun, jika kita terus meneliti berbagai hal yang masih belum diketahui tentang virus ini, dampaknya tidak harus menjadi bencana.